Ya, eh, kedua hal tersebut sangat berlaku. Ngebut apa, Mbak? Kedua hal tersebut sangat berlaku baik secara etika bisnis itu sangat berlaku baik secara mikro ataupun makro. Karena seperti kita bahas tadi di modul 10 bahwa etika bisnis itu kan sangat penting dalam suatu yang mempengaruhi perilaku dalam suatu organisasi, seperti itu kan. Jadi kalau seorganisasinya aja etikanya sudah bagus, berarti secara makro pun nanti dia akan mampu bersaing dengan akan mampu menghadapi para pesaingnya, begitu. Jadi secara makro dia akan mampu menghadapi persaingan, karena etika itu tidak hanya berlaku di dalam antar individu tapi antar stakeholder. Makanya kan kita ada bahas kan bahwa antara perusahaan dengan stakeholder itu bisa dikatakan makro, karena stakeholdernya bukan hanya ada di dalam suatu negara tapi bisa dari berbagai negara. Jadi jika suatu perusahaan memiliki etika yang bagus, maka stakeholdernya akan percaya, gitu. Paham, Mbak Suci? Iya, Mbak Salma, tidak apa-apa. Paham, Mbak Suci? Kalau Mas Bagus tadi apa sih? Mas Bagus tadi nanya apa ya? Oh, tadi yang kalau misalnya ya sama-sama Mbak Suci. Apa tadi Mas Bagus, sebentar. Mas Bagus mana? Kalau seorang menjual barang dengan harga 1.000, terus ada pelanggan menjual lagi harga 1.500. Yang saya tanyakan itu gimana untuk pelanggan? Nah, ya tadi saya sudah jawab, untuk pelanggan itu tidak ada masalah karena pelanggan berhak untuk memilih, Mas Bagus. Itu masuk yang namanya behavior of customer. Nah, jadi itu namanya perilaku konsumen. Dalam perilaku konsumen, konsumen memiliki hak untuk memilih, karena kita sebagai konsumen memiliki hak untuk memilih nama suatu selera. Kemudian kita akan melihat yang namanya keindahan. Itu akan kita pilih, harga, kualitas. Nah, itu yang masuk dalam perilaku konsumen. Jadi itu pelanggan berhak kok memilih, nggak ada salahnya kan kita sebagai pelanggan memilih barang yang mahal ataupun yang murah. Begitu, Mas Bagus paham? Kata Mbak Isna juga, Mbak, di kampung saya sering terjadi persaingan usaha ikan lele. Kalau tetangga sukses dengan usaha ikan lelenya, semua ikut usaha begituan, sehingga pemasaran semakin sulit karena bersaing. Apa ada solusi untuk menanggulangi persaingan yang seperti itu? Uh, untuk menanggulangi persaingan sebenarnya ada solusi. Itu kan sudah kita bahas di modul globalisasi. Itu kan bahwa walaupun kita tidak melakukan namanya perdagangan keluar, tapi yang nama inovasi itu sangat penting untuk menghadapi para pesaing. Jadi misalnya mungkin bisa dilakukan inovasi satu, mungkin dengan harga, atau bisa diberikan fasilitas pengirimannya bagaimana, pengepakannya bagaimana, itu bisa dilakukan, atau melakukan ekspansi pasar. Jadi misalnya hanya menjual di sekitar kota tempat Mbak tinggal, kemudian satu usaha ini menjual ke tempat yang lain, seperti itu bisa dilakukan, Mbak. Tergantung dia bisa menguasai pasar seberapa besar, bagaimana dia mengetahui informasi harga, bagaimana dia mengetahui kondisi pelanggannya juga, seperti itu. Dan kontinuitas dari kuantitas produk itu harus sangat diperhatikan, karena yang paling penting bagi konsumen ataupun sebagai retailer kita adalah keberlangsungan dari jumlah barang yang dipasok. Begitu, Mbak Isna. Mengerti, Mbak Isna? Ya, inovasi ditingkatkan, pasar diekspansi sebesar-besarnya. Ini begitu. Ada pertanyaan lagi?
Iya, ini hari ini pada semangat. Apa karena tahu ini tuh tahun terakhir jadi pada semangat? Bu, tanggal 26 itu saya boleh hadir. Tanggal 26? Tanggal 26 yang mana, Mas? Indonesian Festival. Boleh, buat siapapun boleh. Ayo silakan datang di Indonesian Festival. Itu ya maksudnya. Berarti saya salah lagi. Daripada saya salah ngomong lagi. Bener nggak, Mas Bagus? Maksudnya Indonesian Festival kan? Iya, boleh. Iya, Mbak Salma, sudah saya catat kok hadir. Iya, boleh kok, Mas Bagus. Kalau tanggal 26 punya waktu, buat siapapun yang punya waktu, silakan datang, buat siapapun terbuka. Nanti bakalan lihat saya nyanyi loh. Alamatnya. Nanti bisa lihat saya nyanyi, lihat saya nari. Promosi sekalian nih. Kemudian juga ada masakan-masakan Indo. Datang aja, datang. Alamatnya di kampus NPUST di Pinketa. eh Suaranya sebentar, ini sepertinya ada yang nanya. Ntar ya, kita bercanda ya, ntar dulu. Dia ada yang nanya. Duh. Kata Mbak Eci, Mbak, saya mau tanya, apa faktor yang menyebabkan sebuah toko nilai tukar yang kecil diganti dengan permen? Kenapa bisa terjadi demikian? Apa sebabnya? Nilai tukar, oh jadi misalnya, ya karena kan kita tahu bahwa kita di Indonesia tidak mempunyai nilai tukar kita yang terkecil saat ini yang berlaku di Indonesia adalah uang 50, Mbak. Nah, kadang-kadang kan kalau kita belanja itu kan kembaliannya itu, terutama kan biasanya kan di supermarket itu ya. Nah, biasanya itu kan mereka punya poin-poin di belakang, 20 atau berapa. Nah, akhirnya untuk menanggulanginya itu, daripada pelanggannya merasa rugi, oh saya masih punya uang di situ 30 sen. Nah, digantilah dengan permen. Jadi pelanggan merasa terpuaskan, oh berarti uang saya masih dihargai walaupun dengan cara permen. Seperti itu, Mbak Eci. Karena nilai tukar kita sendiri paling kecil adalah 50. Dan katanya uang rupiah itu akan diganti. Sekarang kan kita nolnya banyak tuh, yang 100.000 nolnya menjadi 5. Itu katanya mau diganti. Jadi kita bukan rupiah lagi, melainkan jadi IDR. Nah, terus diganti jadi 100.000, nolnya dihilangin 3 menjadi 100 IDR. Katanya sih seperti itu, mau diredominasi. Jadi kalau misalnya kita akan menghadapi hal yang seperti itu kecil, otomatis kita akan punya pecahan sen-senan, sama seperti di Taiwan. Ada kan 1 NT, jadi mereka ada kembaliannya. Alamatnya di Pinketa, Mbak, Nasional Pingtung Sains dan Teknologi. Kata Mas Bagus, budaya apa gimana? Iya, itu pameran budaya. Jadi nanti acaranya itu ada di outdoor. Jadi kita ada bermain permainan tradisionalnya Indonesia. Kemudian ada bazar makanan. Kemudian ada cara membatik. Kemudian ada memainkan egrang. Seperti itu. Pastinya seru, Mas. Datang aja, ayo. Sekalian promosi. Suara saya gak merdu, Mbak. Saya cuman dianggap bisa nyanyi, ya udah saya suruh nyanyi deh. Nah, nggak di Taipei, di Pingtung, Mbak Yayan. Kata Mas Didik nih, bagian dari globalisasi produk budaya Indonesia ya, Mbak. Ya, sekalian kita mau perkenalkan budaya Indonesia di sini. Ya kan, uang kita akan diperkecil. Nanti kalau Mas Bagus jadi datang, hubungin aja saya, nanti saya kasih alamatnya dan naik bis apa. Mas Bagus di mana sih posisinya? Di Taipei ya? Oh, Mas Bagus di Kaohsiung.
Mas Bagus di kosongnya. Hari Jumat. Mas Wastam datang dong. Mas Wastam kan pingtung. Pasti bisa Mbak Isna. Kan UT kan ada BEM ya. Diorganisasikan aja. Itu kan nanti bisa dikoordinir sendiri sama BEM-nya. Mau di acaranya mau dibuat di mana. Teman-teman bisa kok buat kayak gitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Oh, Mas Bagus di Kaohsiung, kirain di Taipei. Datang aja. Bagi yang punya waktu, terbuka untuk siapapun. Ya. Oke. Oke, bisa kita lanjut? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Kata Mas Bagus, dari tempat saya naik bus dari Shinsoyin. Apa itu Mas? Gak tahu gue. Shinsoyin itu tempat yang HSR itu, bukan stasiunnya. Oke ya, kita lanjut. Oh, deket berarti kita. Ya sudah, Mas Bagus kalau punya waktu datang, Mas Sidik datang. Iya tuh Mas Wastam datang 1 jam loh. Oke, saya tunggu kehadirannya yang bisa hadir. Oke, kita bahas yang modul selanjutnya. Sudah cukup rileksnya? Kita bahas modul selanjutnya, yaitu di modul 11 itu ada yang namanya komunikasi dan motivasi dalam organisasi. Nah, dalam namanya organisasi, komunikasi itu sangat penting. Tidak hanya organisasi, bahkan antara saya dan teman-teman, jika tidak ada komunikasi, akhirnya akan terjadi namanya diskomunikasi, kesalahpahaman. Jadi misalnya saya nggak menginformasikan kepada teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, nanti ada tutor, tiba-tiba saya udah buka kelas, ayo langsung masuk. Itu kan tidak ada komunikasi di antara saya dengan teman-teman, kan tidak enak. Kemudian motivasi. Jadi ada motivasi teman-teman untuk belajar, ada motivasi teman-teman untuk ikut bergabung di UT. Kenapa teman-teman memilih manajemen sebagai jurusan teman-teman? Pasti ada motivasi di dalamnya, atau motivasinya tahu bahwa udah tahu tentornya akan ada Mbak Vera, oh nanti makanya saya memilih manajemen, misalnya seperti itu, misalnya saja sih. Oke. Nah, di dalam modul 11 itu kita akan banyak sekali membahas, dan diharapkan teman-teman mengerti apa itu motivasi, apa itu komunikasi, karena hal yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan tahu di kegiatan belajar 1 itu adalah komunikasi dalam organisasi. Nah, pengertian dan jenis komunikasi. Nah, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya communicatio, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Nah, menurut Charles mendefinisikan komunikasi sebagai mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antara manusia dan yang mengembangkan semua lambang pikiran bersama-sama dengan saran untuk menyiarkan dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Jadi, dalam komunikasi itu ada ide yang disampaikan kepada sesama manusia dalam waktu yang tertentu dan menggunakan namanya saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi itu melalui sebuah alat, bisa itu melalui telepon, bisa itu melalui tatap muka, bisa itu melalui fisik, mimik wajah, itu bisa dilakukan dari situ. Nah, komunikasi itu dibedakan menjadi ada yang namanya komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Nah, komunikasi kelompok itu seperti apa? Komunikasi kelompok itu seperti teman-teman. Teman-teman adalah kelompok jurusan manajemen angkatan keempat. Itu adalah kelompok. Jadi ada komunikasi di dalamnya. Ada orang yang memberikan, misalnya, ayo kita hangout bareng. Itu ada komunikasi. Ayo kita bagaimana jadwal tutor hari ini? Tutornya mintanya tutornya diganti, itu ada komunikasi antar satu yang memberikan